Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan kita semua diberi kesehatan serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola, serta siswa dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami isi teks tentang kehidupan sosial. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat menemukan kosakata dan menemukan makna kosakata tersebut. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah dan mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Yuk kita mulai pembelajarannya anak-anak. Ini adalah permainan bola tangan ya. Lihat nih, ini kelompok putri ya, dan ini kelompok putra. Permainan bola tangan, nah ada yang permainannya seperti ini, ada yang melempar dan menangkap dengan bola besar ya anak-anak. Pernahkah kalian memainkan permainan ini? Ya, pasti pernah ya. Nah anak-anak, kita lihat dulu. Permainan bola tangan ini adalah mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan. Peraturan cara bermain permainan permainan bola tangan. Cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. Pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha dan lutut. 2. Membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. 3. Menahan bola paling lama 3 detik ya anak-anak. Aturan bermain di daerah gawang yaitu penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawang. Pemain yang menyerang memasuki daerah gawang hukumannya lemparan bebas. Pemain bertahan memasuki daerah gawang hukuman lemparan 14 meter ya. Bola di daerah gawang, hak penjaga gawang. Mengembalikan bola ke daerah gawang, 1 boleh melempar bola memasuki gawang. Nah, itu di A. Di B tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. C. Memasuki gawang. Bola boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Lemparan sudut kalau bola keluar. Aturan untuk penjaga gawang adalah sebagai berikut. Boleh melempar bola dengan segala cara ya. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Terjadinya gol adalah sebagai berikut. 1. Gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang. 2. Apabila terjadi gol, permainan dimulai dari tempat lemparan permulaan. Offset sebagai berikut. Untuk regu bertahan, apabila di daerah offset terdapat lebih dari 7 pemain termasuk penjaga gawang,
sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan. 2. Untuk regu penyerang apabila di daerah offset terdapat lebih dari 6 pemain, sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang. Ya anak-anak, itulah cara permainan bola tangan ya. Ada aturannya, ada apa namanya, cara offset, masukin gawang dan lain-lain ya. Nah anak-anak, apa yang dilakukan Siti dan teman-teman? Ya, mereka bermain permainan bola tangan. Alat apa yang digunakan anak-anak? Betul, bola ya. Ini sama dengan permainan sepak bola, tetapi kalau bedanya kalau sepak bola dengan kaki, ini boleh disentuh dengan tangan. Nah, ini ada cara memainkan permainan bola tangan adalah sebagai berikut. Ini caranya ya. Tadi kan Ibu Guru sudah ada aturan, cara offset, penjaga gawang, apa bagaimana. Ini hanya cara ya. Jadi prosedur cara ya. Nomor 1, pemain boleh menghentikan menangkap dan melempar dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, atau lutut. 2, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. 3, menahan bola paling lama 3 detik. Ini adalah prosedur cara ya. Cara memainkan permainan bola tangan. Kalau tadi yang Bu Guru terangkan adalah ada cara, ada langkah, ada penjaga gawang, aturannya bagaimana, ada bila bola masuk gawang, dan ada offset ya. Tetapi Bu Guru ringkas nih ada cara memainkan permainan bola tangan sebagai berikut cara memainkannya ya. Oke, kita lanjut. Lakukan permainan bola tangan, lakukan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan ya. Ayo beraktivitas, budaya kerukunan beragama. Yuk kita baca sama-sama ya anak-anak ya teks berikut ini. Setelah berolahraga, siswa masuk kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai ya. Nah, ini ada kosakata nih yang kita baru di dalam teks ini. Apa aja anak-anak? Coba kalian sebutkan. Ya, betul. Suku, bahasa, agama, ya. Nah, itulah suku kata yang ada di teks ini. Nah, untuk lebih lanjutnya yuk kita lihat halaman berikutnya. Nah, kosakata. Suku artinya golongan keluarga atau orang-orang golongan suatu bangsa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah bangsa yang besar ya. Jadi suku artinya adalah keluarga atau orang-orang golongan suatu bangsa yang merupakan pembagian yang tidak terpisahkan dari sebuah bangsa yang besar anak-anak ya. Tadi ini salah satu kosakata yang kita dapat adalah dalam pembelajarannya adalah suku. Yang kedua adalah agama. Artinya sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi sudah 2 tuh ya, suku, agama. Berikutnya adalah budaya atau kultural. Artinya sebagai pikiran, adat istiadat, suatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah, sudah menjadi budaya gitu ya. Oke, lanjutnya. Menghargai artinya memandang penting, bermanfaat, berguna, dan sebagainya ya. Nah tuh kita sudah dapat lagi tambah suku kata yang baru. Nah, kalian perhatikan gambar ini nih. Dayu dan teman-temannya sedang apa ya anak-anak? Ya, mereka sedang berdiskusi bagaimana sikap kita dengan teman yang berlainan agama ya. Nah, mereka berdiskusi di kelas. Nanti kalau anak-anak di rumah berdiskusi dengan orang tua ya. Nah, inilah tugasnya ya. Ayo mengamati tugas kelompok. Lakukan pengamatan atas teman di sekolahmu tentang keragaman agama. Catatlah hasil pengamatan kelompok kalian. Nah, tadi kelompoknya tuh disuruh melakukan pengamatan ya. Nana ditugaskan oleh gurunya melakukan pengamatan
di sekolah tentang keberagaman agama. Jika kalian di rumah, boleh minta tolong orang tua kalian ya, menanyakan kepada teman sekelasnya ya, agamanya apa, namanya siapa, kan satu kelas kalian banyak ya. Ya, kalian bisa ambil beberapa ya. Ini hasil pengamatan kelompok. Siti, agamanya Islam. Dayu, nomor 2 agamanya Hindu. Nah, kalian isi ya, paling tidak setengah dari kelas kalian, umpamanya kelas kalian berisi 32 orang, kalian isi sampai nomor nih ya. Ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11 ya. Kalian catat nama teman-teman kalian. Nah, terus kalian centang agamanya apa ya. Kita lanjut. Nah, ini hasil pengamatannya, macam-macam agama siswa di kelas tadi ya. Yang tadi sudah kita kerjakan. Nanti kalian hitung yang beragama Islam ada berapa. Umpamanya nih, Bu Guru tulis di sini adalah 17. Yang beragama Katolik adalah 5. Nanti Kristen kalian isi berapa? Berdasarkan hasil pengamatan yang tadi ya, anak-anak ya harus nyambung. Kalau asal-asalan nanti tidak nyambung ya. Nah, nanti kalian amati teman-teman kalian tanya satu-satu, kamu namanya siapa ya? Misalkan namanya Dayu, kamu beragama apa? Islam. Nah, kalian conteng seperti tadi ya. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Diskusikan hasil pengamatanmu. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang beragama agama? Tulislah pendapatmu. Nah, ini Bu Guru sudah membahas dengan kalian dan menuliskannya. Nah, ini contoh sikap yang baik terhadap teman yang berbeda agama. Menghormati teman yang berbeda agama. Tidak mengejek kepercayaan dari teman yang berbeda dengan agama kita. Menghormati pelaksanaan ibadah teman kita yang berbeda agama. Dan tidak memaksa teman kita untuk percaya terhadap agama yang kita anut ya anak-anak. Nah, inilah contoh sikapnya ya. Kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran ini, yaitu pembelajaran 2. Memahami gerak dan melempar bola dan menangkap bola. Nah, ini ya, melempar dan menangkap. Dan tadi ini ada prosedur cara memainkan bola ya. Kita lanjut. Memahami isi teks tentang kehidupan sosial, menemukan kosakata dan makna kosakata tersebut. Nah, ini teksnya. Tadi sudah kita tulis ya. Kosakata yang kita temukan, kalian bisa flashback ke depan ya untuk melihatnya. Dan memahami perbedaan individu dan mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, ini tadi kalian sudah mengidentifikasi agama teman kalian catat dan kalian kelompokkan dan kalian jumlahkan berapa ya yang beragama Islam, yang beragama Katolik, Kristen dan sebagainya. Nah, nih ya. Oke, kita lanjut. Tugas di rumah, kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa mengenal perbedaan individu berdasarkan agama yang dipeluknya ya. Jadi nanti orang tua di rumah juga ikut membantu. Terima kasih ya bunda-bunda yang akan membantu putra-putrinya hari ini. Nah, tugas di rumah adalah nih nanti hasil pengamatannya kalian tulis ya. Misalkan Siti, Dayu, Beni, Udin ya dan teman-temannya lain. Atau nama teman sekelasmu juga tidak apa-apa. Kalian cek kamu agamanya apa gitu ya. Nah, jika temanmu sebanyak 32, kalian bisa ambil setengahnya ya untuk contoh hasil pengamatannya ya. Dan ini hasil pengamatannya berdasarkan ini kalian jumlah di sini nanti. Yang Islam ada berapa, yang Katolik berapa, Kristen berapa, Hindu Buddha berapa, dan Konghucu kamu tulis juga berapa. Kalau tidak ada, kalian tulis 0 ya. Nah, nomor 2. Tulislah 2 kosakata dan artinya dalam pembelajaran ini. Tadi ada apa? Ya, ada agama, ada apa lagi? Suku dan lain-lainnya. Kalian bisa flashback dari YouTube ini. Nomor 3, tuliskan cara bermain bola tangan. Nah, tadi ada tuh caranya, ada 3 ya. Kalian tulis ya. Nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berlain agama? Tadi sudah ada hasil diskusinya ya anak-anak.
Nah, selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.